Malam. Selamat malam Bung Rory dan pemirsa Metro TV. Salam dari Kota Bandung. Baik, Kang Emil, ini dengan elektabilitas tertinggi kedua di Jakarta menurut berbagai lembaga survei begitu. Kami ingin tahu apa sebenarnya yang mendasari alasan Anda untuk mundur dari bursa Cagup DKI Jakarta. Itu tadi sudah sempat saya sampaikan di pagi hari bahwa kalau dalam hitungan matematika elektabilitas, popularitas kan saya belum melakukan upaya mempromosikan diri, sama sekali tidak gitu. Tapi ternyata popularitas meningkat, likability juga hasil survei yang masuk ke saya lebih tinggi dari Pak Ahok, kemudian elektabilitas sudah ada modal 20%. Itu kalau dalam teori pilkada yang saya pahami, itu sudah modal besar memang. Dulu waktu di Pilkada Bandung saja saya modalnya hanya 6%, tapi incumbent sudah 30%. Jadi kalau pakai teori saat itu kan berarti seolah-olah saya jauh banget lah ya. Tapi di akhir proses dengan segala cara kreativitas dan lain-lain, di Pilkada Bandung saya menang 45%, incumbent turun ke 17%. Oke. Jadi kalau dari hitungan matematika dan survei nggak ada masalah. Kalau misalnya memang tidak ada masalah dari hitung-hitungan survei, modal juga besar, kenapa kemudian memutuskan untuk mundur? Nah itu, kalau saya ikut Pilkada DKI, itu kan berarti saya 2 tahun tidak lanjut di Kota Bandung. Dan saya lakukan survei internal ke warga Bandung, hampir 90% warga Bandung tidak menyetujui saya pindah. Jadi bagi saya ini ada sebuah pertimbangan terakhir yang membuat akhirnya saya memutuskan berdiskusi dengan keluarga yang juga akan jadi bagian dari keputusan saya, risikonya. Itu saya kira saya akan lebih baik menyelesaikan kewalikotaan saya di Kota Bandung selama 5 tahun sehingga amanat saya sesuai dengan janji saya bisa selesai tanpa ada keraguan sama sekali. Oke, kabarnya ada nasihat juga dari Presiden untuk tidak bertanding dengan Pak Ahok, betul itu? Bukan begitu, artinya kan saya diajak silaturahmi ini banyak ya Mas, ada lebih dari 20 organisasi kemasyarakatan, Ketua MPR, DPR, DPD, Pak Prabowo, Pak Jokowi juga saya mintai pendapat. Intinya dari Pak Jokowi memberi nasihat, ambil keputusan yang paling baik dengan tidak membuat situasi di tempat saya berasal ini terdapat dinamika. Jadi beda halnya kalau pemilih Bandungnya atau rakyat Bandungnya merelakan lah gitu ya. Seperti waktu Pak Jokowi ke Jakarta kan warga Solonya antusias gitu. Nah ini kalau karena saya belum selesai tahap pertama, memang warga Bandung rata-rata tidak setuju. Sehingga Pak Jokowi menyampaikan realistis saja bahwa menang itu bisa tapi jangan melukai perasaan warga yang memang banyak tidak setuju gitu. Karena belum selesai juga begitu ya, masa Anda di Bandung. Tapi Pak Jokowi tidakkah juga mengatakan bahwa baru periode pertama. Betul, tidakkah Pak Jokowi juga mengatakan apabila nanti dua orang yang bagus, yang baik, kemudian bertarung, kemudian salah satunya kalah, kemudian nantinya kemungkinan untuk bersumbangsih kepada negara akan semakin kecil kemungkinannya, Kang Emil? Nah, ada diskusi yang positif seperti itu dan saya pahami dan saya terima logikanya. Kalau bertanding di DKI saya dengan Pak Ahok, katakanlah saya menang. Pak Ahok dengan segala energi positifnya atau energi-energi yang sudah dikeluarkan dengan upaya yang lumayan kan berhenti. Juga sebaliknya kalau Pak Ahok yang menang, saya kalah, saya juga kan berhenti juga. Tidak bisa melanjutkan pelayanan publik karena dengan undang-undang sekarang kan harus berhenti ya. Saya jadi wali kota Bandung untuk maju di Pilgub DKI. Jadi artinya memang kalau dengan konstelasi begitu negara dirugikan lah kira-kira gitu. Baik. Kang Emil, nanti saya akan tanyakan adakah kesepakatan dengan parpol tertentu, misalnya saja PDI Perjuangan agar Anda maju saja di Pilgub Jawa Barat bukan di DKI Jakarta. Mohon dijawab nanti usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Saya akan kembali menyapa Kang Emil. Kang Emil, masih bersama saya, Kang? Ya, masih, Bang Rory. Adakah kesepakatan dengan partai politik, PDIP misalnya, agar Anda maju saja di Pilgub Jawa Barat tahun 2018 bukan di DKI Jakarta tahun 2017? Ya saya kira kalau saya bicara karir saya ke depan itu tadinya kan ada 4. Yang pertama memang maju ke Pilgub DKI, kedua ada pilihan peluang Gubernur Jawa Barat karena
Gubernur Jawa Barat ini berakhirnya sama di 2018 sama dengan berakhirnya pemilihan wali kota Bandung. Atau nomor 3 melanjutkan menjadi wali kota Bandung periode 2. Atau yang keempat yang juga sempat kami pikirkan serius, ya saya kembali menjadi arsitek, menjadi warga, asalkan 5 tahun ini fondasi pembangunan Bandung sudah kokoh untuk dilanjutkan oleh wali kota selanjutnya. Nah, oleh karena itu yang wali kota Jawa Barat tentunya menjadi perhatian, hanya belum detail karena semua energi pembicaraan dari partai-partai fokus ke pemilihan Gubernur DKI 2017. Apa kesepakatannya dengan parpol, Kang Emil? Nah, itu tadi belum ada, hanya penjajakan aja. Saya juga bilang nanti kita bicara lagi kalau sudah ada survei. Kalau kemarin kan waktu di Jakarta survei udah masuk. Berarti jadi kita bisa bedah popularitas, elektabilitas. Kalau yang Jawa Barat itu belum ada survei. Oke, berarti mundurnya ini bukan dikarenakan adanya kesepakatan atau deal tertentu dengan partai politik ya? Oh, nggak ada. Ini betul-betul pertimbangan karena masa jabatan saya akan terpotong 2 tahun dan setelah saya tanda kutip bertanya survei ke warga Bandung, 90% rata-rata tidak menyepakati gitu. Kang Emil saat ini bergabung bersama kita melalui sambungan telepon M. Taufik, Ketua DPD Jakarta dari fraksi Gerindra. Saya akan menyapa terlebih dahulu. Pak Taufik, selamat malam. Selamat malam, Mas. Pak Taufik, ini mendengar keputusan Kang Emil untuk mundur dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta, kecewakah Anda dengan keputusan ini? Enggak, itu kan haknya Ridwan Kamil untuk maju atau mundur gitu ya. Karena kalau Gerindra kan kemarin menangkap aspirasi, saya nggak bisa menghilangkan suara masyarakat kan. Muncul nama salah satunya Ridwan Kamil. Ini artinya, Mas Taufik, ini artinya Gerindra akan kehilangan 2 kader unggulan loh. Setelah Ahok lepas, kemudian Pak Ridwan sekarang juga lepas untuk DKI Jakarta, akhirnya Gerindra akan seperti apa? Enggak, kan Bang Ridwan Kamil kan 1 dari 7. Semua juga unggulan. Semua unggulan gitu loh. Terlepas dari fakta bahwa Pak Ridwan Kamil Anda dukung dalam pemilihan wali kota Bandung tahun 2013 lalu, didukung oleh Gerindra. Benar, iya didukung. Kemudian di DKI pun juga dicalon muncul suara masyarakat Gerindra ya diserap, muncul nama Ridwan Kamil. Iya, cuman kan balik lagi kepada keputusan Ridwan Kamil sendiri. Kita kan nggak bisa memaksakan. Dan Gerindra tidak pernah kekurangan kader gitu loh. Dan saya kira kita hormatilah keputusan yang diambil oleh Ridwan Kamil ya untuk melanjutkan. Saya kira itu cara-cara baik lah dalam memimpin. Kalau misalnya Gerindra tidak kekurangan kader, siapa yang bisa menggantikan Ridwan Kamil dengan kualitas sepadan seperti Ridwan Kamil untuk melawan Ahok? Mas, di Gerindra kan ada 8 calon kemarin. Kalau 1 tidak bersedia kan masih ada 7. Siapa yang paling berpeluang? Saya kira Pak semua Taufik? berpeluang, itu 7-7-nya berpeluang. Kalau dari ada lembaga intelijen media dan juga analisis data Indonesia Indicator mengatakan bahwa selain nama Ahok dan juga Ridwan Kamil ada 3 nama lain yang masuk dalam percakapan tertinggi begitu di media sosial. Ada Sandiaga Uno, Ahmad Dhani, Yusril Iza Mahendra. Dari 3 nama ini mana yang menurut Anda paling layak untuk didukung oleh Gerindra? Enggak, ya kan Sandiaga Uno salah satu dari 7 gitu ya. Saya ingin sampaikan gini ya, ketika kan saya punya pengalaman, ya Gerindra punya pengalaman bagaimana dorong Jokowi Ahok di Pilkada DKI. Mula-mula nggak ada apa-apa tuh 7% gitu loh. Jadi kita punya strategi lah untuk itu. Ini kita juga terhubung dengan Kang Emil. Anda ingin menyampaikan sesuatu kepada Kang Emil? Iya, enggak. Saya ingin sampaikan begini bahwa iya saya mengapresiasi lah langkah yang diambil Ridwan Kamil ya untuk melanjutkan amanah masyarakat Bandung ya melaksanakan sebagai wali kota gitu loh. Saya kira harus kita hargai secara baik gitu ya. Kang Emil, ini Partai Gerindra yang mengusung Anda pada Pilwakot 2013 katanya tidak keberatan begitu dan justru mendukung keputusan Anda, Kang. Jadi justru begini, saya kan diusung Gerindra dan PKS di Bandung. Setiap prestasi dan inspirasi dari Bandung itu kan berkorelasi dengan citra baik dari 2 partai pengusung saya juga di Kota Bandung.
Jadi dengan saya menunjukkan saya komit di Bandung, sebenarnya itu benefit juga untuk Partai Gerindra bahwa dulu yang diusungnya di Kota Bandung sesuai dengan komitmen yang dijanjikan Partai Gerindra ke Kota Bandung. Jadi ini kan cerita yang baik sebenarnya. Karena isu ini di mata Kota Bandung akan menjadi sebuah cerita bahwa pemimpin selesai, amanahnya tunai, dan partai-partai yang mengusungnya mendapat benefit dan citra yang positif gitu. Kalau menurut Kang Emil tadi, Kang Emil ada 4 pilihan karir begitu ya. Kemudian DKI sudah tidak akan Anda lakukan. Ada pilihan Jabar atau Bandung periode kedua sebagai wali kota ataupun kembali menjadi arsitek. Dari 3 ini mana yang paling mungkin seorang Ridwan Kamil akan jalani nanti ke depan? Kalau dari sisi yang tidak terlalu susah, tidak banyak logistik, tidak banyak harus rebranding dan melakukan strategi-strategi baru, ya tentunya melanjutkan kewalikotaan di periode kedua. Itu hal yang positif juga karena mimpi-mimpi besar Kota Bandung ini kan tidak hanya milik Kota Bandung, bisa menjadi inspirasi Indonesia juga. Saya kira itu pilihan yang paling cost-nya paling murah dan paling tidak susah. Jawa Barat lebih luas, 26 kota kabupaten, tidak masalah juga. Hanya perlu effort dan strategi dari awal. Tapi saya percaya demokrasi hari ini berbasis dengan keilmian survei. Jadi saya akan survei dulu, lihat mana yang paling memungkinkan. Seperti Pak Taufik tadi saya setuju. Saya mulai aja 6% berakhir dengan 45%. Jadi kalau sekarang survei di Jakarta, tokoh-tokoh yang diusung Gerindra masih 5, 6%, 7%, itu bukan hal yang mustahil. Ada strateginya, ada cara-cara kreatif sehingga bisa mengejar ketertinggalan. Karena kan belum diumumkan, baru April kira-kira. Jadi masih ada waktu. Oke, nanti dengan elektabilitas Anda dan juga popularitas Anda yang tinggi, termasuk tinggi, nomor 2 begitu untuk elektabilitas di bawah Ahok, apa saran Anda untuk Partai Gerindra, partai yang mengusung Anda di Bandung untuk nanti di Pilgub DKI Jakarta? Kami akan membahasnya usaha jeda berikut ini. Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, saya akan menyapa pengamat politik dari Carta Politika, Yunarto Wijaya melalui sambungan telepon. Mas Toto, selamat malam. Selamat malam Mas Rory, Kang Emil, Mas Ahmad Basarah. Ya, sama Mas Taufik, Mas Ahmad Basarah belum bergabung bersama kita. Malam juga Bang Taufik. Oke, Mas Toto, ini berdasarkan hitungan politik, sudah tepatkah langkah Kang Emil untuk tidak maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta? Sebelum masuk hitungan politik, pertama dari sisi values ya, saya pikir ini sebuah hal yang positif ya. Artinya ada kesadaran bahwa Indonesia yang hebat, Indonesia yang besar itu tidak akan bisa dibangun kalau semua berpikir maju ke Jakarta, Jakarta minded. Apa yang bisa diambil dari naiknya Pak Jokowi dari Wali Kota Solo ke Gubernur DKI adalah variabel bahwa kepala daerah yang berprestasi itu memiliki peluang untuk bisa jadi pemimpin nasional. Tapi bukan berarti semuanya harus ikut ke Jakarta. Ini poin yang menurut saya menarik ditunjukkan oleh Kang Emil. Kita bisa lihat nanti orang-orang hebat jadi gubernur Jawa Timur, jadi gubernur Jawa Tengah, Jawa Barat, daerah Sumatera, Kalimantan, dan seterusnya yang harus memiliki peluang untuk menjadi pemimpin nasional. Itu poin pertama yang menurut saya sangat positif. Yang kedua, hitung-hitungan politik untuk Kang Emil sendiri ya menurut saya juga jauh lebih kecil resikonya. Kalau dipaksakan maju di 2017, hal yang pertama harus dijawab oleh Kang Emil adalah Kang Emil belum pernah menyelesaikan masa jabatan sebagai wali kota Bandung. Sementara ketika di 2018 katakanlah ada spekulasi Emil maju di Jabar, dia akan bersamaan dengan masa waktu berakhirnya wali kota. Jadi tidak dianggap meninggalkan amanah gitu ya. Belum lagi kita bicara peluang ke depan. 2019 akan ada pesta demokrasi lagi dan bukan tidak mungkin seorang kepala daerah yang berprestasi kemudian bisa berkiprah di situ. Entah menjadi seorang menteri atau entah menjadi seorang wapres atau presiden. Katakanlah itu terlewati dan Kang Emil punya niatan untuk memperbaiki Jakarta pun, kita bisa melihat peluang Kang Emil sebetulnya masih ada di tahun 2022. Karena usia Kang Emil baik secara biologis ataupun politik bisa dikatakan relatif muda. Ini jadi artinya menurut saya sebuah pilihan tepat dilihat dari manajemen resiko. Ini artinya Mas Toto, dengan Kang Emil tetap tinggal di Bandung, ini di satu sisi juga akan membuka lebih banyak peluang untuk Emil sendiri. Ya, artinya sebagai sebuah posisi awal untuk melompat, ketika beliau mempertahankan posisi sekarang untuk tidak maju DKI, itu malah peluang untuk melompat ke banyak tempat itu malah menjadi lebih besar. Dibandingkan dengan kemudian memaksakan diri maju di 2017,
yang resikonya itu betul-betul bisa hitam dan putih. Berhenti bermain di politik atau kemudian betul-betul bicara menapak karir yang lebih tinggi. Apakah ini juga sekaligus untuk mengurangi saingan Ahok di DKI Jakarta? Saya tidak tahu bagaimana pandangan Kang Emil mengenai Ahok begitu ya, tapi saya pikir begini, ada yang menarik ketika Kang Emil sedikit bercerita, ada pesan dari Pak Jokowi bahwa lebih baik Kang Emil katakanlah tidak berhadapan-hadapan dengan Ahok di DKI begitu kan, karena Pak Jokowi sebagai presiden seperti akan kehilangan salah satu di antaranya kalau kemudian kalah begitu ya. Artinya mungkin ada dan ketika Kang Emil menganggap bahwa nasihat itu sebuah masukan yang baik, artinya mungkin ada pengakuan juga dari Kang Emil, ada kesamaan pandangan lah dari seorang Emil dengan Ahok dalam memimpin. Yang mungkin juga sering kita terjemahkan juga ya, dan terbaca di survei, sering dianggap sebagai pemimpin muda, alternatif, independen, cenderung bisa dikatakan berintegritas, yang sangat disayangkan kalau harus bertarung. Nah, Mas saya Toto tidak tahu apakah cerita tadi bisa dianggap sebagai spekulasi bahwa Kang Emil sebetulnya juga katakanlah mengapresiasi lah apa yang sudah dilakukan oleh Ahok di Jakarta. Baik, Mas Toto, apakah Anda melihat ada kesepakatan dengan parpol tertentu, bisa saja dengan PDIP, bisa saja dengan PKS atau partai yang lain, agar Kang Emil tetap saja di Jawa Barat, agar Ahok nanti mulus, kemudian Jawa Barat juga dikuasai oleh partai itu? Saya melihat Kang Emil, salah satu keunggulan Kang Emil adalah independensi dia sebagai seseorang yang berprestasi, bukan karena dekat dengan partai tertentu. Kita bisa lihat Kang Emil diusung oleh Gerindra dengan PKS. Tapi ketika Gerindra dan PKS memutuskan untuk pilkada dipilih oleh DPRD, beliau berani di depan langsung melakukan protes dan demonstrasi, saya ingat sekali begitu. Termasuk ketika Kang Emil detik ini misalnya menyatakan bahwa beliau juga meminta saran dari Pak Jokowi, yang kita tahu tentu saja berbeda partainya dengan partai pendukung beliau pada saat di Bandung. Ya, ini menunjukkan beliau bersahabat dengan semua partai dan beliau independen dalam bersikap. Jadi saya pikir resikonya terlalu besar ya kalau seorang Kang Emil akhirnya hanya karena alasan deal dengan partai tertentu memutuskan hal seperti ini. Mas Toto, Anda kalau melihat keputusan Kang Emil ini apakah memberatkan bagi Gerindra atau justru malah memuluskan langkah dari Sandiaga Uno? Ya, Gerindra pada akhirnya kan harus menyadari bahwa sebetulnya ketergantungan pada Ridwan Kamil yang terlalu berlebihan juga ini kan seakan-akan seperti sebuah pengakuan bahwa tidak ada kadernya itu yang memiliki potensi menjadi besar. Dan ini tidak baik buat partai yang sedang berkembang gitu ya. Saya pikir Gerindra lebih baik katakanlah mendukung kadernya sendiri dan kemudian terlepas menang atau kalah, tapi itu bisa lebih efektif untuk menjadi ajang konsolidasi partai. Apalagi berhadapan-hadapan dengan Ahok, saya pikir yang secara emosional dan historis memiliki korelasi dengan Gerindra begitu. Mas Taufik, silakan ditanggapi Mas. Sebaiknya menggrooming kadernya sendiri, Mas Taufik. Gini, kita tidak bergantung pada seorang juga. Kan di DKI ada 8 nama gitu. Kebetulan salah satunya Ridwan Kamil. Dan itu kan nggak bisa saya umpetin. Itu kan suara masyarakat kami. Nah, ketika Ridwan Kamil tidak bersedia, kan masih ada 7. Dari 7 nama itu yang merupakan kader dari Gerindra dan nanti akan ibaratnya digosok begitu untuk menjadi calon yang mana? Misalnya gini, ada Ridwan, ada Sandiaga Uno, ada Saudara Sanusi, ada Muzani gitu ya. Itu kan tiga-tiganya kader, ada Bim Benyamin, itu kader. Baik, oke. Itu berarti salah satu dari 7 orang itu nantinya akan diajukan begitu ya. Saya sekarang akan kembali ke Kang Emil. Kalau Anda melihat dulu Gerindra mendukung Anda dalam Pilwakot 2013, sekarang Anda yang salah satu calon yang digadang-gadang oleh Gerindra kemudian mundur, apa yang ingin Anda sampaikan, apa yang ingin Anda sarankan untuk Gerindra? Iya, saya kira kita ingin memberikan sebuah cerita bahwa politik itu tidak semata-mata untuk merebut kekuasaan. Politik itu adalah media cara kita memperjuangkan nilai. Saya dulu percaya nilai Kota Bandung itu harus humanis, harus manusiawi,
harus bermanfaatan, keberhasilan dan sebagainya, kita perjuangkan lewat politik. Tapi kalau politik hanya direduksi untuk merebut kekuasaan, itulah yang menyebabkan nama baik politik praktis ini kurang baik di mata masyarakat. Nah, dengan saya seperti ini, seperti saya sampaikan, justru akan membawa nama baik buat Gerindra dan PKS, bahwa calon dulu yang diusungnya di Kota Bandung tetap amanah, konsisten, menyelesaikan tugasnya sesuai dengan yang dijanjikan. Sehingga masyarakat akan berpersepsi bahwa partai-partai pengusungannya juga punya nilai-nilai positif juga. Ada saran spesifik untuk Gerindra dalam menghadapi Ahok dalam Pilgub nanti? Ya, saya kira yang paling pas itu head to head ya. Kalau pasangan terlalu banyak, pasti suara akan terpecah. Jadi fokus menurut saya berkoalisi lintas partai, calonnya satu, nanti bertarung dengan Pak Ahoknya 1 lawan 1. Nah, setelah itu berpenarik karena akan berstrategi dengan cara-cara yang masih bisa dikejar ya, seperti cerita saya dulu gitu. Kalau menurut Anda siapa yang paling berhak atau paling kompeten menggantikan Anda, Kang, untuk menghadapi Ahok? Saya kira kalau kader dari Gerindra sendiri mungkin Pak Sandiaga Uno ya. Pak Sandiaga Uno kan tinggal mempromosikan diri dan harus berani turun ke bawah. Dulu saya dari jam 6 pagi sampai 12 malam itu door to door mengenalkan diri, karena di Bandung 2013 nggak banyak warga Bandung yang kenal siapa Ridwan Kamil. Sehingga saya secara fisik menyiapkan diri dan akhirnya bisa dikenal masyarakat dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Kang Emil mohon ditahan di situ. Teman-teman yang lain mohon ditahan di situ juga. Kita nanti juga akan bergabung bersama dengan Wasekjen PDIP Ahmad Basara. Usai jeda berikut. Pak Emil yang menyatakan tidak akan maju dalam Pilkada DKI, saya kira itu sepenuhnya hak prerogatif beliau ya. Karena Pak Emil ini kan tidak tercatat sebagai kader ataupun anggota PDI Perjuangan, sehingga dia tidak terikat pada mekanisme, prosedur dan aturan main di dalam internal PDI Perjuangan. Saya kira itu sepenuhnya keputusan beliau. Tidakkah PDIP menginginkan adanya pemerataan kader-kader unggulan? Risma akan untuk Jawa Timur, kemudian Ganjar Pranowo Jawa Tengah, ada Ahok di Jakarta, Jawa Barat, Kang Emil? Oh, begini. Di dalam mekanisme internal PDI Perjuangan, dalam mekanisme penjaringan calon kepala daerah di seluruh Indonesia, kita sudah memiliki satu sistem yang baku, sistem yang memadukan antara mekanisme bottom up yang muncul dari bawah dan mekanisme top down. Mekanisme bottom up itu setiap Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Daerah diberikan ruang untuk melakukan rekrutmen para calon kepala daerah. Akan tetapi proses seleksi berjenjang sampai penyaringan dan penetapan, itu mekanismenya ada di Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Saya kira mekanisme ini yang kemarin pada Pilkada Serentak 2015 telah kami tempuh, dan alhamdulillah sistem tersebut menghasilkan kemenangan PDI Perjuangan di angka 51% dari seluruh total Pilkada Serentak di tahun 2015. Apakah Bu Mega ingin Ahok menjadi gubernur di DKI Jakarta dan Kang Emil menjadi perwakilan dari PDIP untuk di Jawa Barat? Saya kira masih terlalu prematur ya untuk sampai pada kesimpulan untuk memutuskan siapa dan di mana tempatnya. Apalagi kalau berbicara pada dua figur yang Anda sebutkan, baik Emil maupun Ahok kan tidak tercatat sebagai kader maupun anggota PDI Perjuangan. Meskipun Ahok dengan Bu Mega sudah begitu dekat begitu ya? Personally beliau dekat, tetapi kan Anda tahu sendiri sikap Pak Ahok ini kan cenderung ingin menjadi variabel bebas, variabel independen yang tidak ingin terikat dengan banyak pihak. Kita tahu beliau dulu di Golkar, kemudian diusulkan Gerindra begitu, dan sekarang kan dalam posisi yang secara de facto de jure dan de facto saya kira non partai, kecuali pada mekanisme pencalonan pilkada yang lalu bersama Pak Jokowi, PDI Perjuangan ikut sama-sama mengusung beliau. Sehingga oleh karena itu bagi kami proses yang sedang kami lakukan ini adalah proses pengamatan, monitoring, survei bahkan secara internal untuk mencermati dinamika dan aspirasi setiap masyarakat di setiap daerah yang akan menyelenggarakan pilkada pada tahun 2017 yang akan datang, termasuk untuk DKI Jakarta dan Jawa Barat. Ini artinya langkah Emil tidak ada hubungannya dengan PDIP untuk memuluskan jalan Ahok dan juga untuk menaruh Emil untuk pilkada atau pilgub di Jawa Barat? Ya, saya kira tidak ada hubungan formil ya dengan PDI Perjuangan terkait keputusan Pak Emil tersebut ya. Kalau hubungan di belakang layar, Mas? Bisa-bisa saja, politik itu kan sangat dinamis. Politik itu kan is an art possibility, ya. Dari segala satu kemungkinan. Saya kira PDI Perjuangan sebagai partai besar, partai pemenang pileg, pemenang pilpres, tentu harus punya banyak strategi. Ada opsi A, opsi B, opsi C dan sebagainya, termasuk juga di dalam mengkombinasikan setiap pasangan calon. Karena kita menganut asas pengutamaan kader, tapi juga membuka ruang untuk
berkombinasi dengan kader-kader dengan calon-calon non kader PDI Perjuangan untuk dipasangkan begitu. Nanti saya akan kembali ke Kang Emil, tapi sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, seberapa besar kans PDIP mendukung Emil untuk maju dalam Pilgub Jawa Barat? Peluang itu tetap ada untuk memberikan dukungan kepada Pak Emil di Pilkada Jawa Barat, tapi lagi-lagi terlalu prematur untuk memberikan satu keputusan terhadap apakah akan mendukung atau tidak mendukung Pak Emil ya. Saya kira Pak Emil sendiri juga sebagai kandidat, tentu beliau bersama para ahli strateginya juga sudah merancang berbagai opsi. Bisa saja opsinya beliau juga bersama PDI Perjuangan. Nah, ini nanti kita akan lihat apakah chemistry-nya akan bertemu pada saat ketika keputusan penetapan pasangan calon itu harus didaftarkan di KPU masing-masing. Oke, Kang Emil, saya akan kembali ke Anda. Anda kemungkinan maju untuk Wali Kota Bandung lagi di periode kedua ataupun Pilgub Jawa Barat. Partai apa yang kira-kira Anda merasa srek begitu untuk maju bersama Anda nanti? Ya, saya kira posisi saya hari ini kan saya belum berpartai ya. Dalam artian karena belum menjadi tercatat salah satu anggota partai baik yang pengusung kemarin Gerindra atau PKS. Jadi nanti pada saatnya menjelang tentunya saya memilih platform-platform politik yang punya kesepahaman bahwa membangun itu menuju perubahan dan progres kira-kira begitu. Kalau nanti dengan PDIP sendiri cocok, bukan tidak mungkin kita bisa berkonsolidasi selama tujuan-tujuan untuk pembangunan dan kemaslahatan masyarakatnya sama. Saya kira benang merahnya itu saja. Saya sudah bertemu dengan Pak Hasto juga, ngobrol. Saya kira saya buka kemungkinan-kemungkinan itu. Kang Emil, apa yang ingin Anda sampaikan untuk Pak Ahok yang elektabilitas dan juga popularitasnya tinggi, ditambah lagi Anda yang kemudian mundur sebagai calon gubernur DKI Jakarta? Ya, pada dasarnya saya dengan Pak Ahok bersahabat ya. Kami juga saling belajar, saya belajar e-budgeting ke Jakarta, Pak Ahok juga lagi belajar UKM tanpa perlu izin di Bandung. Nah, jangan lengah aja kalau sebagai incumbent itu, jangan terlalu percaya diri karena dalam hitungan politik begitu tidak 1+1 tidak sama dengan 2 lah kira-kira begitu. Ini artinya masih ada kans besar untuk calon lain untuk menandingi Ahok? Oh, masih besar. Kan kalau dengan sejarah saya modal 6% menang 45%, artinya yang sekarang lemah belum tentu kalah. Baik, Kang Emil, terima kasih atas waktu Anda di Prime Time News malam hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan kembali ke Mas Toto. Mas Toto masih bersama saya, Mas? Masih. Dengan mundurnya Emil, akankah Ahok semakin tidak tertandingi, Mas Toto? Ya, kalau hanya membaca survei-survei yang ada terakhir, tentu saja bisa dikatakan memang Ahok cenderung akan lebih mudah memenangkan pertarungan. Karena kalau kita coba baca 2 survei terakhir yang dirilis dari CSIS dan dari Populi, memang bisa dikatakan pesaing terkuat Ahok ini kan Emil di nomor 2 begitu ya. Bahkan ketika di head to head kan angka Emil itu sudah mencapai angka 30%. Itu luar biasa menurut saya, bahkan ketika beliau tidak menyatakan diri akan maju. Tetapi Jakarta dinamis, kita sudah pernah melihat bagaimana lembaga-lembaga survei juga terkaget-kaget dengan fenomena kekalahan Foke. Walaupun tentu saja ada yang membedakan ya. Dulu Foke tingkat kepuasan publik atau approval ratingnya itu di bawah 50% rata-rata dalam survei, sementara Ahok di atas 60%. Dan yang menarik sebetulnya adalah laboratorium politik, apakah Ahok akan maju melalui independen ataupun melalui parpol. Dan ketika katakanlah berani menguji dirinya maju melalui independen dan akhirnya semua parpol berhadapan, kita akan uji bagaimana seberapa kuat mesin politik parpol itu bisa menandingi kekuatan personal branding seorang Ahok. Itu faktor-faktor yang masih bisa muncul. Tapi kalau pertanyaannya terus terang dari nama-nama lain yang muncul, saya belum melihat pesaing kuat sampai detik ini. Belum melihat pesaing kuat. Saya akan ke Pak Taufik. Pak Taufik, belum ada pesaing kuat ditambah Kang Emil yang mundur begitu, semakin tipiskah kans untuk mengalahkan Ahok, Mas Taufik? Saya kira enggak ya. Ahok dulu juga nggak ngerti apa-apa, orang rakyat juga nggak tahu siapa Ahok. Enggak lah, kita punya cara sendiri untuk memenangkan ini gitu ya. Dan kalau mau lihat lembaga survei juga, misalkan dulu juga sama kayak begini. Gitu. Kedua ya, saya ingin ingatkan bahwa DKI itu harus 50+1 gitu loh. Jadi saya kira saya bukan ingin mengatakan gampang, tetapi juga bahwa bisa jadi seperti apa yang terjadi ketika Pak Jokowi sama Ahok menang lawan
Fauji Bowo gitu loh. Baik, mohon ditahan di situ dulu teman-teman, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan tanyakan, kalau misalnya Ahok bersikukuh untuk maju sebagai calon independen, maukah PDIP mendukung di belakang tanpa ada syarat apapun? Kita akan membahasnya usai jeda. Nah, kembali di Prime Time News, saya akan ke Mas Bas lagi. Kalau Ahok tetap bersikukuh maju dalam jalur independen, maukah PDIP mendukung pencalonan Ahok secara independen dari belakang? Begini, bagi PDI Perjuangan, kontestasi pemilu kada itu bukan semata-mata untuk merebut kekuasaan politik daerah, tetapi dia juga harus merupakan medium atau sarana untuk melakukan penguatan sistem politik kita. Sistem politik dalam negara demokrasi seperti yang dianut Indonesia, partai politik adalah pilar utamanya. Ya, bahwa ada fenomena munculnya kekuatan-kekuatan relawan dalam setiap kontestasi pemilu, apakah pemilu presiden ataupun pemilu kada, itu hal yang baru muncul dalam fenomena politik di Indonesia. Akan tetapi hardcore dari sistem politik kita adalah partai politik. Sehingga oleh karena itu ketika kita bicara kontestasi pemilu kada, maka PDI Perjuangan juga harus memberikan prioritas pada penguatan sistem partai politik. Sehingga oleh karena itu mekanisme dukungan terhadap para calon termasuk pada Pak Ahok sendiri, jika kemudian hal itu dimungkinkan, maka hubungan atau relasi yang terbangun dengan Pak Ahok sebagai calon gubernur yang mungkin diusulkan oleh PDI Perjuangan, itu mekanismenya adalah hubungan antara calon kepala daerah dengan PDI Perjuangan. Ini artinya dukungan untuk Ahok hanya tinggal waktu saja dari PDIP? Tentu tergantung bagaimana chemistry yang akan ketemu pada saat pendaftaran itu diperlukan. Itu waktu ulang tahun Bu Mega ngasih tumpeng pertama itu? Ya, banyak sekali indikasi-indikasi yang memberikan signal bahwa PDI Perjuangan ataupun Ibu Mega sendiri memberikan atensi terhadap pencalonan Pak Ahok. Tentu sekali lagi dengan satu asumsi bahwa sebagai partai politik besar dengan 28 kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta, itu melebihi kuota yang diatur oleh undang-undang sebesar 20% atau 25 kursi, tentu PDI Perjuangan harus menegakkan konsep Trisakti di dalam menentukan pasangan calon ini. Trisakti yang saya maksudkan adalah PDI Perjuangan ingin berdaulat secara politik untuk menentukan siapa pada akhirnya pilihan pasangan calon itu harus ditentukan. Ini artinya untuk nanti Pilgub DKI Jakarta 2017, PDIP bisa maju sendiri tanpa ada partai lain dikarenakan ada 28 kursi. Iya, kalau dari sisi perspektif PDI Perjuangan berdasarkan undang-undang pilkada yang diatur, PDI Perjuangan otonom untuk menentukan pasangan calon sendiri. Saya kira hanya PDI Perjuangan satu-satunya partai politik yang otonom untuk mengusung pasangan calon sendiri karena kursi yang kita miliki di DPRD DKI Jakarta itu melebihi kuota yang ditentukan oleh undang-undang pilkada. Sudah namun berapa persen sih Mas pendekatan ke Ahok ini? Iya, Pak Ahok ini kan memang historicalnya terpilih sebagai gubernur DKI ketika awal dicalonkan oleh PDI Perjuangan bersama Pak Jokowi. Tentu punya hubungan historis kepartaian. Meskipun sampai hari ini Pak Ahok belum menunjukkan sikapnya untuk bergabung secara resmi kepada PDI Perjuangan. Tetapi as personally, ya beliau punya hubungan yang baik dengan elit PDI Perjuangan termasuk dengan Ibu Megawati sendiri. Akan tetapi hal itu belum merupakan satu taken for granted bahwa PDI Perjuangan pasti akan mengusung Ahok karena dinamika politik masih cukup tinggi. Pak Ahok juga pasti punya banyak pertimbangan ini dan itu yang saya kira nanti komunikasi politik ini akan ditingkatkan untuk menemukan titik persepsi yang sama dengan prinsip saling hormat menghormati antar eksistensi masing-masing. Baik, saya akan ke Mas Toto. Mas Toto, seberapa besar kan sebenarnya PDIP untuk menggandeng Ahok, Mas? Halo, Mas Toto? Mas Toto masih bersama kami? Baik, ini Mas Toto nampaknya terputus sambungan teleponnya. Saya sekarang akan melanjutkan, kalau misalnya Anda melihat, kalau misalnya nanti masih menunggu dinamika dan juga menunggu perkembangan yang lain sebagainya, siapa yang akan menjadi calon terkuat untuk melawan Ahok? Alhamdulillah PDI Perjuangan dengan proses kaderisasi yang dilakukan oleh Bu Mega telah banyak sekali melahirkan kader-kader muda yang dianggap mumpuni dan cakap ya untuk memimpin daerah. Banyak kader ya seperti ada Bu Risma di Jawa Timur, ada Pak Ganjar Pranowo di DKI Jakarta, ada Pak Jarod dan lain sebagainya. Sehingga relatifly PDI Perjuangan itu punya banyak opsi. Ya, sehingga oleh karena itu apakah pilkada DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan daerah-daerah lain, kita akan membuat banyak simulasi-simulasi untuk sampai pada akhirnya kita sampai pada keputusan final untuk mendapatkan calon kepala daerah tentu saja yang punya elektabilitas yang dipastikan kemenangannya, punya kompetensi, punya integritas dan pemimpin tersebut bermanfaat untuk warga yang dipimpinnya.
Saya akan Begitu. coba ke Mas Taufik terlebih dahulu. Mas Taufik masih bersama saya, Mas Taufik. Iya. Mas Taufik, mohon saya ingin dikasih penegasan begitu nanti kalau misalnya Ahok didukung oleh PDIP, yang artinya nanti dukungan juga datang dari Nasdem begitu, ini tidak akan membuat Gerindra gentar begitu, dikarenakan Ahok elektabilitasnya tinggi, didukung oleh dua partai besar pula. Enggak lah. Ahok itu kan sekarang belum menang. Belum ada musuh aja belum menang gimana? Kalau 43 kan nggak menang di Jakarta. 43% bukan jaminan untuk menang begitu ya? Belum dong, kalau di Jakarta kan 50+1. Kalau sekarang ini belum ada musuhnya loh, apalagi kalau ada kompetitornya. Saya kira bisa turun lagi gitu. Seberapa yakin Anda untuk bisa mengalahkan Ahok, calon dari Gerindra? 100% yakin kita. Kita Baik. bisa ngalahin Ahok kok, betul. Baik, terima kasih Mas Taufik sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat sore. Oke. Mas, kalau saya kembali ke Mas Bas lagi, Anda melihat persaingan saat ini yang bisa menandingi Ahok siapa? Ya, kalau bicara hari ini tentu kalau ukurannya adalah hasil survei, maka Ahok berada di puncak tertinggi hasil survei elektabilitas calon kepala daerah DKI Jakarta. Akan tetapi tadi Bung Toto sudah mengingatkan bahwa fenomena pilkada di Jakarta ini cukup unik. Pak Jokowi dan Pak Ahok itu maju sebagai calon kepala daerah melawan Pak Fauji Bowo itu dalam prosentase elektabilitas 7% versus 43%. Ya, tetapi dinamika politik yang begitu tinggi karena memang Jakarta sebagai barometer politik nasional, segala hal ada di sini, dinamika politik, interaksi politik antar warga, antar masyarakat begitu tinggi, semua hal bisa terjadi. Nah, oleh karena itu kami juga masih memperhitungkan aspek spekulasi yang terdapat dalam diri Pak Ahok. Spekulasi yang saya maksudkan kan kita sama-sama tahu bahwa Pak Ahok adalah figur pemimpin kepala daerah yang cara bicaranya relatif sering tidak terkontrol. Ini Nah, yang kalau satu yang menyebabkan hindrance begitu. iya, halangan begitu ini dari faktor negatif Pak Ahok. Nah, saya khawatir dalam proses menjelang pilkada atau sampai pencoblosan nanti ada slip of the tongue yang disampaikan oleh Pak Ahok yang menunjukkan ekspresi kepemimpinannya yang sering menggunakan kata-kata yang kasar, yang cenderung menyerang kiri kanan dan sebagainya. kerjanya beres loh, Kemudian Mas Bas. betul, itu satu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Tetapi Anda jangan lupa, publik Jakarta itu rasional. Oke. Ketika ada slip of the tongue yang dilakukan oleh Pak Ahok, pernyataan-pernyataan yang mungkin saja bisa menyinggung sara, menyinggung aspek-aspek yang sensitif lainnya, itu bisa menjadi bumerang, Oke. bisa menjadi efek balik yang merugikan elektabilitas Baik, Pak Ahok. kita begitu. tunggu saja berarti nanti resminya PDIP akan mengumumkan di bulan Agustus. Yes, tahun saya ini kira ya? kita menunggu waktu yang Oke. pas lah untuk sampai pada keputusan siapa pasangan calon yang akan diusung PDI Perjuangan. Mas Bas, terima Insya Allah kasih. yang terbaik bagi warga Oke. Jakarta. Mas Bas, terima kasih. Kami juga Sama-sama, mengucapkan terima kasih Bung Dori. kepada 3 narasumber kami yang lain, termasuk dengan Kang Emil, Wali Kota Bandung, Jawa Barat. Dan pemirsa,